Kaila, Kaila A. Apa? Kaila K belum tahu. Sakit nah. Sakit di jalan. Sekira apa aja? Emang nggak masuk. Kira yoga sama yoga dulu. Dan tidak. Aditya, Isa, Baju, apa? Izin. Izin kemana aja? Dia pergi ke posisi Itu ya. Ada lagi yang izin di grup. Yang anak baru Fajar LK. Berarti izin ya nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kira? Pelajaran minggu lalu kita sudah sampai di jalur 4. Nah, minggu sekarang kita masuk ke pembabakan masa prasejarah. Apa itu masa praksara? Kita pelajari juga minggu sebelumnya. Praksara. Apa itu praksara? Ada nggak ceritanya? Praksara adalah masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. masa Masa manusia purba belum mengenal tulisan. purba mengenal tulisan. Sebelum disebut masa praksara, masa ini disebut sebagai apa? Sebelumnya masa itu tidak disebut dengan praksara, tapi memiliki sebutan lain. Apa sebutannya? Ayo Pak. Kalian pernah dengar masa prasejarah nggak? Prasejarah. Menurut kalian lebih cocok disebut dengan masa prasejarah atau praksara? Prasejarah. Praksara. Kenapa? Kenapa nggak prasejarah? Kenapa sebelumnya disebut prasejarah, tapi kenapa kini disebutnya praksara? Karena tepat. Karena pada hakikatnya manusia itu ketika mereka sudah dilahirkan mereka mempunyai sejarahnya sendiri. Karena itu masa sebelum manusia mengenal tulisan diubah dari yang sebelumnya prasejarah, sebelum sejarah menjadi praksara atau sebelum tulisan atau manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, masa praksara ini dibagi menjadi dua pembabakan. Apa saja, ada nggak bukunya? Ada nggak yang ternyata? Ayo, dibagi menjadi apa aja tuh? Itu dibagi menjadi dua, zaman batu dan zaman. Ayo, zaman batu dan zaman logam. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah PPT yang menjelaskan mengenai pembagian pada zaman batu. Pada zamannya. Di zaman batu terbagi menjadi berapa tuh? Ada nggak? Dibagi menjadi berapa pembabakan? 4 apa saja? Terus ya, terus nah, ini Bapak sudah membuat materinya. Zaman dan corak kebudayaan masa praaksara. Praksara. Praksara merupakan masa
yang paham maksud dari kalimat ini nggak? Dari pernyataan ini? Manusia pada masa itu ngapain? Mereka belum mengenal apa? Mereka belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologi kala itu. Jadi pada masa itu teknologi yang ada itu cuma batu dan logam yang mereka manfaatkan sebagai teknologinya. Lanjut. Nah, ini ada periodisasi zaman praksara. Zaman praksara itu terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, pada pembabakan dua zaman tersebut terbagi lagi. Pada zaman batu dia ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, lalu ada zaman Neolitikum, dan yang terakhir itu pembagian terakhir adalah zaman Megalitikum. Nah, pada zaman logam itu terbagi jadi dua aja. Yang pertama zaman perunggu, dan yang kedua zaman besi. Nah, ini Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum, kehidupan masyarakat berburu dan merambut dengan sederhana. Manusianya sangat tergantung pada alam. Mereka mengumpulkan bahan makanan atau disebut dengan food gathering. Food gathering, apa itu food gathering? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa tuh? Gathering. Gathering. Ada di dalam mobil aja tuh. Mengumpulkan. Nah, ini ada contoh peninggalan Paleolitikum. Ada kapak genggam, alat serpi, kapak perimbas. Ini contohnya buat apa nih misalnya? Kapak genggam, alat serpi, kapak perimbas. Ada yang bisa mencontohkan nggak dari gambarnya kira-kira nih buat apa nih fungsinya nih? Berburu, betul. Contoh lainnya, selain berburu kira-kira buat apa nih alat-alatnya? Suka motong apa? Kayu. Tuh, bisa juga sebagai alat potong makanan. Mereka berburu dipotong. Nah, selanjutnya ada pembabakan yang kedua yaitu Mesolitikum. Pada masa ini masyarakat masih berburu dan mengumpulkan makanan, tapi sudah semi nomaden. Sebagian mereka sudah menetap di gua-gua di tepi pantai yang disebut dengan Abrishosroch. Masyarakatnya sudah mengenal sistem organisasi sosial, pembagian kerja dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, yang tadi sebelum zaman Mesolitikum zaman apa? Paleolitikum. Nah, pada masa Paleo itu lupa saya sampaikan bahwa masyarakatnya hidup secara nomaden. Ada yang tahu nomaden adalah apa? Berpindah-pindah di mana sumber makanan masih banyak. Jadi mereka belum menetap di suatu tempat pada masa Paleolitikum. Nah, sedangkan pada masa Mesolitikum mereka sudah semi nomaden. Sebagian dari mereka sudah tinggal di gua-gua. Nah, ini contoh peninggalan Mesolitikum. Ada alat tulang, alat serpi. Nah, ini ada Abrishosroch. Contoh gambar ya. Nah, pembagian selanjutnya itu ada Neolitikum. Zaman ini disebut sebagai zaman batu muda. Banyak perubahan yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Masa ini sudah mulai mengenal food producing dan menetap secara permanen. Masyarakat sudah memahami sistem barter dan hidup dengan bergotong royong dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Nah, pada masa ini berbeda dengan masa sebelumnya yang mereka masih semi nomaden, tapi pada masa Mesolitikum masyarakatnya sudah menetap di suatu tempat dan mereka juga sudah dapat menciptakan makanan, tidak hanya berburu. Kan pada masa-masa sebelumnya manusia purba tersebut mereka jika ingin mencari makan mereka harus berburu dulu kan, lalu mengumpulkannya. Tapi pada masa Neolitikum ini mereka sudah bisa membuat apa makanannya, food producing, memproduksi makanan dengan cara apa? Mereka bertani. Dari petani mereka bisa membuat makanan. Pada masa ini juga mereka sudah memiliki kepercayaan terhadap arwah. Tuh kepercayaannya terhadap arwah. Nah, ini contoh-contoh peninggalan Mesolitikum. Pada masa ini mereka sudah mengenal perhiasan, sudah mengenal pakaian, dan mereka juga memanfaatkan tembikar. Tidak hanya alat-alat tidak hanya menggunakan batu dan logam saja, tetapi mereka sudah bisa mengolah tanah liat yang itu menjadi tembikar.
Nah, ini pembagian pada zaman batu yang terakhir, yaitu Megalitikum. Pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Megalitikum ini lebih mengarah kepada pengujian terhadap roh leluhur. Nah, beda dari yang sebelumnya, pada manusia purba Megalitikum ini mereka memiliki kepercayaan terhadap roh leluhur, tidak kepada arwah. Nah, ini contoh-contoh peninggalannya. Peninggalan Megalitikum. Ada batu, ada menhir, ada Sarkofagus. Ada nggak buku contoh-contohnya? Atau beda? Dolmen, patung, Nah. naga, kubur peti, kubur dan Yang menambahkan, melengkapi. Ini adalah corak kehidupan masa praaksara. Ada berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam dan perundagian. Berburu dan mengumpulkan makanan, manusia purba memenuhi kebutuhan dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan di alam. Masa ini sudah mengenal sistem kepercayaan yang sederhana dan alat yang sederhana. Ini pada masa apa tadi berburu dan mengumpulkan makanan? Yang pertama, pada masa Paleolitikum. Pada masa itu, manusia purba mereka jika ingin mencari makan, mereka harus mencari yang terlebih dahulu. Mereka berburu hewan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah bercocok tanam. Masyarakat praksara pada masa ini sudah menetap. Apa tuh? Pada zaman apa yang sudah menetap, yang sudah mulai menetap? Nah, pada masa itu mereka juga hidup sudah bergotong royong dan membuat makanannya sendiri. Yang membuat makanan sendiri pada masa apa tuh? Sebelum megalit? Masa apa? Ya. Tadi ada dua istilah tuh, ada nomaden, semi nomaden dan menetap. Nomaden maksudnya apa? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Semi nomaden Mulai menempati gua-gua di pantai. mulai menetap. Sedangkan mulai permanen artinya mereka sudah menetap di situ. Nah, terus ada perundagian. Pada masa ini sudah ada manusia tukang yang terampil. Masyarakat sudah bisa meluburkan biji logam dan membuat benda dari logam. Pada masa apa tuh yang terakhir? Zaman batu muda, disebut juga sebagai zaman batu muda, Megalitikum. Pada masa itu manusia sudah memiliki keterampilan yang bisa menciptakan suatu produk meskipun masih sederhana. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembagian zaman-zaman pada zaman batu. Di sini juga Bapak sudah menyiapkan PowerPoint mengenai tadi zaman batu, zaman logam. Zaman logam. Di mana Bapak simpan zaman logam? Yang selanjutnya adalah corak kebudayaan masa praaksara zaman logam. Zaman logam atau disebut juga sebagai perundagian merupakan periode di mana sudah ada muncul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan dan mengolah biji besi. Undagi maksudnya apa tuh? Golongan undagi adalah orang-orang yang bisa menciptakan, yang memiliki skill, yang memiliki keterampilan mengolah biji besi, disebut sebagai undagi, perundagian besi logam. Yang pertama itu ada zaman perunggu. Pada masa ini masyarakat menetap dan memiliki keahlian dalam bekerja. Mereka sudah menghasilkan makanannya sendiri dan sudah mampu mengolah logam dengan batu dan tanah liat. Nah, ini contoh-contoh peninggalan zaman perunggu. Ada Kalpakurong, ada Chandrasa, ada Jekara. Di buku ada nggak contoh-contohnya zaman perunggu? Apa nggak ada? Ada.
Ada nggak contoh gambarnya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini ada contohnya nih. Gambar tapak sorong, candrasa, tentara. Ini ada teknik pembuatan logam itu ada dua. Yang pertama serperdo, yang mana teknik ini yang menggunakan tanah liat sebagai cetakan dalam, yang nantinya dilapisi oleh lilin, yang dilapisi lagi oleh tanah liat. Nah, yang kedua itu ada di Valpi, yang mana diawali dengan membuat cetakan yang terbuat dari batu atau kayu. Cetakan ini bisa dipakai beberapa kali, jadi nggak cuma sekali pakai aja. Nah, yang selanjutnya tadi kan zaman perunggu. Nah, zaman selanjutnya itu adalah zaman besi. Pada masa ini manusia sudah beragam, masyarakatnya hidup menetap dan sudah mampu mengolah besi yang dipanaskan dengan suhu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Nah, pada peninggalannya ada apa tuh di depan? Mata pisau. Mata pisau. Biasanya dipakai buat apa sih mata pisau itu? Memotong. Salah satu peninggalannya. Di buku ada beberapa contoh. Ada nggak contoh-contohnya? Tidak ada. Peninggalan pada zaman besi? Ada nggak? Itu tadi pemaparan dari Bapak. Nah, selanjutnya di sini Bapak sudah menyiapkan video yang menjelaskan tentang pembagian pada zaman batu. Tadi sudah Bapak sampaikan zaman batu terbagi menjadi berapa? Apa aja? Apa saja? Paleolitikum, Paleolitikum, Mesolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Neolitikum, yang terakhir. zaman baru. Yang paling kalian ingat tadi dari 4 zaman itu apa khasnya? Pada zaman apa yang pertama paleo apa tuh? Paleolitikum yang pertama tadi. Apa kalimat yang kalian ingat daripada masa itu? Nomaden. Apa tuh nomaden? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Mereka hidupnya masih berpindah-pindah. Kenapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka belum menetap. Iya. Mereka berpindah-pindah karena belum menetap, benar. Tapi apa alasannya? Karena mereka berburu. Ya. Iya, mereka berburu. Terus kenapa mereka harus pindah-pindah? Nah, Alasannya apa? karena Kira-kira apa? makanan. Mencari sumber makanan. Kan di semua tempat ada sumber makanan. Kenapa mereka pindah? Nah, belum ketemu. Nah, misal kalian tinggal di mana? Yang banyak sapi di mana? Pasaman. Ya kan? Misal kalian tinggal di Pasaman. Kenapa kalian tinggal di Pasaman? Karena banyak sapinya. Terus kalian hidup selama 100, 200, 300 tahun. Sapinya kira-kira habis nggak? Habis. Jadi alasan kalian pindah apa? Karena sumber makanannya sudah tuh. Nomaden apa tadi? Berpindah-pindah. Apalagi yang diingat dari masa Paleolitikum masyarakatnya? Belum mengenal tulisan. Belum mengenal tulisan, dia benar. Bersara. Apalagi contohnya? Paleolitikum masyarakat yang nomaden berpindah-pindah. Teknik mengumpulkan makanannya apa? Apakah mereka sudah menciptakan atau masih mencari? Mencari. Food gathering, mengumpulkan makanan dengan cara berburu. Food gathering. Mencari atau mengumpulkan makanan. Apalagi ingin dari Paleolitikum? Apa aja tadi hasilnya, hasil kebudayaannya? Sudah ada belum hasil kebudayaannya? Alat serpi, apalagi? Kapak terimbas. Apa berimbas? Paleo? Di buku itu kalau berimbas. Fungsinya sebagai apa? Digunakan untuk meneliti hewan, buruan, jenis daging atau motong di India. Untuk mengiris hewan, mengguliti daging. Alat serpi, terus apa lagi contohnya? Hasil kebudayaan pada zaman Paleo. Udah, dua aja.
Yang ketiga, zaman yang kedua setelah Kalera apa tuh? Mesolitiko. Mesolitikum. Nah, pada masuk Mesolitikum masyarakatnya bagaimana? Semi nomaden. Semi nomaden maksudnya apa tuh? Sudah menetap di gua-gua. Sudah menetap di gua-gua. Semi nomaden atau semi pindah-pindah. Mereka pindah kalau apa? Pemandangannya udah habis. Di mana mereka tinggalnya tuh? Pas semi nomaden tuh? Di gua. Mereka tinggal di gua-gua. Teknik mengumpulkan makanannya mereka bagaimana pada masa itu? Semi nomaden, semi pindah, mesolitikum. Bagaimana cara mengumpulkan makanannya? Apakah mereka sudah menciptakan atau mengolah? Ayo, apa tadi? Selain di gua-gua mereka tinggal di mana? Di tepian sungai. Kenapa mereka tinggal di tepian sungai? Alasannya apa kira-kira? Mereka dengan sumber air. Dekat dengan sumber air. Selain air ada apa sih di dalam sungai? Ada ikan. Jadi sebagai Sumber makanan. sumber makanan. Berarti teknik mengumpulkan makanannya masih sama dengan zaman Paleolitikum. Masih berburu dan mengumpulkan. Berarti masih food gathering ya. Hasil budayanya apa aja? Ada nggak? Ada Pak. Apa tuh? Ditemukan gua-gua dan coretan atau lukisan di dinding gua. Berarti mereka sudah memiliki kebudayaan. Kalau mereka sudah menulis, berarti mereka sudah memiliki kebudayaan. Ada nggak contoh peninggalannya? Selain sebuah tulisan. Ada Pak. Apa tuh? Kapak genggam. Cara berburu dari tulang hewan. Alat berburu dari tulang. Mana gambarnya ya tadi? Iya. Alat tulang, alat seperti, itu peninggalannya. Setelah masa Mesolitikum ada apa? Neolitik. Alat tulang. Apa selanjutnya? Neolitikum. Neolitikum. Pada masa itu manusianya bagaimana? Sudah menetap. Neolitikum. Manusianya tinggal bagaimana tuh? Sudah mulai menetap. Teknik mengumpulkan makanannya bagaimana mereka? Dengan food gathering. Food gathering. Food gathering masih itu mengumpulkan. Ini berupa neolitikum. Neolitikum. Oh, menjadi food producing. Food producing. Apa tuh bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Memproduksi makanan. Produksi. Contohnya memproduksi makanan itu bagaimana? Sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Menghasilkan makanan sendiri. Pada masa itu bagaimana contohnya? Bagaimana mereka menghasilkan makanan sendiri? Bercocok tanam, bertani, Bertani dengan cara memasak makanan mungkin. mengolah makanannya. Selain kalau bertani kan itu tumbuh-tumbuhan. Selain itu apa? Kalau kita mau makan daging kita bagaimana? Maka mereka Beternak. beternak. Mereka sudah mengenal pertanian dan peternakan. Disebutnya sebagai food producing. Apa hasil budayaannya pada masa itu? Ada apa aja? Kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dan kapak lonjong. Penggunaannya ada nggak di bukunya? Penggunaannya Ini ntar keluar di ujian ya. ya. Kapak Ada persegi, penggunaannya kapak di lonjong. Pak. Nah, ntar ada ini tugas. Kapak lonjong. Kehidupan manusianya bagaimana pada zaman ini? Ada nggak di buku? Kehidupan manusia sudah mulai menetap di rumah panggung untuk menghindari bahaya binatang buas. Manusia pada masa Neolitikum telah mulai membuat lumbung-lumbung guna menyimpan persediaan padi dan gabah. Kehidupan sosialnya bagaimana? Tadi kehidupan budayanya. Mereka menyiapkan lumbung padi yang dimana untuk menyimpan hasil pertanian mereka.
kehidupan sosialnya ada nggak? Bagaimana mereka hidup sesama? Bagaimana sesamanya? Ada. Bagaimana sistem ekonomi pada masa Neolitikum? Tadi udah dijelasin. Mereka sudah mengenal sistem barter. Apa tuh sistem barter? Kenapa mereka menggunakan sistem barter? Karena mereka belum mengenal uang pada masa itu. Jadi kehidupan ekonominya mereka dalam menjalankan apa tuh? Dengan cara tukar menukar atau dengan cara barter. Karena mereka belum mengenal uang. Jadi barter itu tukar menukar. Ya, barter. Kayak misalnya Ferdi ini dia punya pertanian, dia punya padi. Berapa tuh? Sekintal, 2 kintal. Tapi si Ferdi pengen makan daging. Nah, tapi Ferdi nggak punya daging. Nah, si Pira punya peternakan. Dia punya kambing, punya sapi. Jadi gimana caranya? Nah, sedangkan Pira dia nggak punya nasi nih buat makan. Kalau dengan Cara tukar menukar. Nah, itu perhitungannya yang kita nggak tahu gimana. Cuma manusia beberapa pada masa itu yang tahu. Nah, tadi Neolitikum. Zaman yang terakhir apa? Zaman Megalitikum. Apa yang kalian ingat dari Megalitikum? Manusianya bagaimana? Megalitikum. Mereka tinggal sudah menetap atau masih pindah-pindah? Menetap. Sudah menetap. Pengen mengumpulkan makanannya. Apakah mereka masih berburu pada masa itu? Tidak, mereka masih sama seperti yang Neolitikum. Apa tuh yang Neolitikum tadi? Food producing atau mengolah makanan. Apa hasil budayanya manusia pada Megalitikum? Ada nggak? Tadi itu apa? Tadi Megalitikum. Megalitikum ini bisa disebut juga sebagai zaman batu besar. zaman batu Besar. besar. Kalau yang zaman batu muda, Batu muda itu apa? Yang zaman batu muda, Megalitikum batu besar. Masa sebelum Megalitikum adalah Neolitikum. Berarti Neolitikum disebut juga sebagai zaman batu muda. Kalau zaman Megalitikum disebut juga sebagai zaman Batu besar. besar. Apa hasil budayaannya? Tadi sudah disampaikan Megalitikum. Domen, terus menhir, Pun dari Garuda atau Teras Garuda. Sarkofagus, sarkofagus. warga dan batu. Nah, Itu ketiga. ini kita sudah membahas mengenai pembabakan di zaman batu. Pada zaman batu yang terakhir Megalitikum, zaman batu besar. Nah, selanjutnya itu tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi 2. Apa tadi? Zaman yang pertama adalah zaman apa? Terbagi menjadi 2 aja pada zaman logam. Perdagian. Perdagian nama lainnya. Zaman perdagian. Apa tuh terbagi menjadi 2 tadi? Zaman perunggu dan zaman apa? Enggak. Zaman perunggu dan zaman besi. Nah, sini Bapak sudah menyiapkan satu video. Kita sampai jam berapa? 4:30 ya? Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan satu video. Video yang kalian tonton. Setelah itu buat kelompok menjadi 2. Jadi 2 buah dibagi menjadi 2. Ini sudah ada LKPD-nya yang harus kalian isi nanti. Teman-teman yang lain belum ada yang datang lagi. Berarti udah segini aja. Sampai siang nih, sampai pulang begini aja. Nah, bawa sampai videonya dulu. Harus 10 menit cukup. Tugas kelompoknya. Ini masuk ke nilai. Cukup. 10 menit, 20 menit. Sekarang 7.50. Cuma angkat pertanyaan kok.
Jadi pada video ini dia sama aja kayak yang Bapak sampaikan, cuma hanya menguatkan apa yang pernah dari Bapak. Itu cara kehidupan masyarakat praksara. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Dulu itu yang ada salah ya. Kita tunggu. Yo guys, pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, guys. Nanti ada gimana? Begini. Pada masa praaksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda, guys. Corak kehidupan masyarakatnya dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perkembangbiakan. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua, karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu, guys. Adapun manusia pendukung pada masa Paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada alam, guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau dan mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan atau ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman purba, populasi manusia masih sangat kecil, guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan bahan makanan seperti buah, tumbuhan, dan juga merawat tanah. Budaya masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain adalah kapak genggam. Kapak genggam adalah batu yang dipangkas di salah satu sisinya sehingga memiliki ketajaman. Fungsi dari kapak genggam yaitu untuk menggali ubi-ubian, memotong dan meneliti binatang. Kapak perimbas bentuknya hampir sama dengan kapak genggam, namun lebih besar karena fungsinya untuk merimbas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Kapak genggam dan kapak perimbas hampir tersebar di seluruh Nusantara. Alat satria atau flex. Alat ini terbuat dari batu yang lebih kecil yang berfungsi sebagai pisau, penyerut, atau penusuk. Alat-alat tulang dan tanduk juga digunakan manusia pada zaman ini, biasanya untuk mata tombak, penusuk, ataupun pencungkil. Alat tulang dan tanduk banyak ditemukan di daerah Nandong, Jawa Timur. Maka dari itu alat-alat ini disebut juga dengan hasil kebudayaan Nandong. Masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Mesolitik atau zaman Batu Tengah. Masa ini merupakan masa peralihan dari budaya batu tua menuju budaya batu muda. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Adapun kehidupan sosial manusia pada masa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya, namun mereka sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik.
tetapi digunakan untuk menghangatkan tubuh dari cuaca yang dingin dan untuk mengusir binatang buas. Mereka mulai hidup menetap meskipun masih berpindah. Mereka tinggal di gua-gua dekat sungai atau tepi pantai. Gua-gua ini dinamakan peneliti dengan sebutan Ambrysostros. Gua tempat tinggal manusia praksara ini tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selama mereka tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis dari dinding gua. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebatas cap-cap tangan yang berasal dari pewarna tumbuhan. Lukisan tersebut dapat kita jumpai di Gua Liang Leang, Sulawesi Selatan ataupun di daerah Papua. Lukisan tangan latar belakang cap merah diyakini sebagai simbol kekuatan pelindung dari gangguan roh-roh jahat. Cap-cap tangan juga diinterpretasikan sebagai perjalanan arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Para ahli meyakini lukisan ini sebagai bentuk tanda-tanda awal manusia praksara mengenal sistem kepercayaan. Hasil kebudayaan Mesolithik ini ditemukan yaitu kulit kerang dan siput dalam jumlah besar, guys. Peneliti menamai tumpukan kulit kerang ini dengan sebutan Kyokamodinger. Kyokamodinger artinya adalah sampah dapur. Sampah dapur yang dimaksud adalah tumpukan kulit kerang dan siput yang telah membatu. Kyokamodinger banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Tumpukan kulit kerang ini ditemukan tingginya kurang lebih 7 meter, guys. Hasil budaya berupa alat yaitu tradisi sapi bilang atau flex yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Lalu ada Sumatralik atau kapak berbahan Sumatera yang terbuat dari batu yang bentuknya panjang dan lonjong. Kapak pendek atau headskort, kapak ini bentuknya lebih kecil dari kapak genggam. Kapak ini sering ditemukan di daerah pesisir Sumatera, biasanya bersama dengan kapak genggam yang berada di tumpukan Kyokamodinger. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam termasuk budaya Neolitik atau zaman batu muda. Sebagian ahli lebih suka menyebut masa ini sebagai zaman batu baru karena sudah ada tradisi baru yaitu bercocok tanam. Pada kegiatan bercocok tanam itulah sudah digunakan alat-alat penunjang yang halus. Di Indonesia, masa ini diperkirakan mulai berlangsung pada 2500 tahun sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Pada masa bercocok tanam, kegiatan berburu masih dilakukan meskipun intensitasnya tidak terlalu besar. Kegiatan berburu perlahan-lahan ditinggalkan dan diganti dengan kegiatan beternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam atau food producing untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar atau slash and burn, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil-hasil pertanian. Karena mereka sudah memiliki ladang, maka mereka mulai hidup tetap atau disebut juga dengan sedenter. Pembagian kerja juga semakin bervariasi. Untuk laki-laki ditugaskan untuk hal-hal yang berat seperti berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di laut. Sementara kaum perempuannya bertugas menabur benih, menangkap ikan di sungai, dan merawat anak. Manusia pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai teratur sehingga setiap perkampungan biasanya menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil-hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam berupa alat-alat yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangan otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Adapun hasil budaya yang dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Beliau persegi, bentuk permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya biasa tajam. Fungsi beliau persegi berukuran besar digunakan untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium yang tajam pada bagian matanya. Kapak ini biasanya diberi tangkai untuk genggamannya. Mata panah berbentuk segitiga berukuran panjang 3 hingga 6 cm dan lebar 2-3 cm dengan ketebalan 1 cm. Mata panah biasanya terbuat dari batu gamping. Kegunaannya adalah untuk berburu.
Gerabah atau watak dari tanah liat sudah dikenal zaman Neolitikum, meskipun teknik pembuatannya masih sangat sederhana. Ya, namanya juga belajar ya guys. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami dengan subscribe channel ini hingga. Dari yang kalian perhatikan tadi, pastikan ada nggak perbedaan yang saya mau sampaikan? Yang paling ketara, paling kelihatan bedanya tadi apa? Perbedaan yang mau sampaikan sebenarnya video sampaikan adalah penyampaian pembagian pada zaman batu. Pembagiannya tadi yang Bapak sampaikan pembagiannya sebagai apa saja? Pembagian zaman batu. Empat tadi. Bagi jadi 4. Yang pertama Paleolitikum. Yang kedua Mesolitikum. Mesolitikum. Yang ketiga Neolitikum. Neolitikum. Yang terakhir Megalitikum. Nah, sedangkan yang di video tadi disampaikan sebagai apa pembagiannya? 63 tadi. Cuma 3. Apa aja tadi? Buat yang perhatiin. Coba. Tadi video disampaikan juga Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Tapi sebagai penyampaiannya pada video tersebut tidak menyampaikan pembagian zaman batu dibagi menjadi 4, tapi menjadi 3. Apa aja tadi? Ada 3. Pertama, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua apa? Apa tadi yang kedua? Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat apa? Dari sederhana menjadi tingkat apa? Neolitikum. Hah? Neolitikum. Tingkat apa? Tingkat lanjut. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang terakhir pembagiannya, pembabakan yang terakhir apa? Apakah berburu dan mengumpulkan makanan juga? Apa tadi yang terakhir? Sama kayak yang Bapak sampaikan. Apa kira-kira? Food producing, apa tuh food producing? Menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan. Coba kita samain antara 3 ini ke dalam 4 ini. Kira-kira berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dia pada zaman apa? Pada zaman Paleo. Mesolitikum, apakah mereka masih mengumpulkan dan mengumpulkan dari makanan? Masih. Berarti berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu masih termasuk diantaranya adalah zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Ya. Tadi ada tuh di video manusia purba apa yang hidup pada zaman itu? Ayo, ada 3 jenis manusianya. Ada Meganthropus, terus Meganthropus, terus Pitekan, Meganthropus. Nah, yang ketiga ada Homo. Nah, tadi adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kenapa disebut tingkat sederhana? Karena alat-alat yang digunakan itu masih sangat sederhana, masih sangat kasar. Contohnya apa? Batu-batu yang sedikit dikikis agar tajam, tulang-tulang. Jadi belum diolah sama sekali. Yang selanjutnya adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman apa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut? Neolitikum. Pada zaman Neolitikum. Kenapa disebut tingkat lanjut? Karena apa kira-kira? Karena alat yang digunakan Karena alat yang digunakan tidak terlalu sederhana, tidak lebih baik dari
Itu pada masa Neolitikum. Nah, yang terakhir, menghasilkan makanan atau food producing pada masa apa? Pada masa Megalitikum. Nah, pada masa itu juga manusianya sudah mulai berkelompok. Dan mereka juga sudah mulai mengenal pembagian tugas. Tadi apa aja pembagian tugasnya? Laki-laki sebagai apa? Bertugas sebagai apa? Berburu. Laki-laki bertugas berburu. Perempuan tugas memasak dan merawat anak. Selain itu, pada tingkat food producing, perempuan bertugas apa? Yang menabur benih tugasnya siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh. Perempuan menabur benih. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas, Bapak mau minta satu, ada yang maju menyampaikan kesimpulan. Mereka sudah menyimpulkan, menjelaskan materi dari awal sampai kita saat ini. Satu orang aja masuk, nilainya ditulis nilai. Ayo, siapa? Sederhana aja. Paleolitikum adalah pada zaman ini manusianya begini-begini, teknik mengumpulkan makanannya begini-begini. Lalu pada masa Meso, ayo satu orang. Salah nggak disalahin? Salah nilai, benar atau nilai? Salah nilai. Ayo satu orang. Ayo Yoga. Ayo Yoga. Di depan. Enggak, sampaikan aja yang ada di kepalanya. Yoga, nomor absen berapa Yoga? 10 Safira, 14. Ayo. Materi yang saya dapatkan hari ini, ilmu yang saya dapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan materi yang saya berikan tentang Kehidupan masa praktara. 4 masa praktara. Yang pertama yaitu masa Paleolitikum, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Yang kedua yaitu Mesolitikum. Pada masa ini masih sama dengan masa yang pertama yaitu Paleolitikum, dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Tapi pada masa ini mereka sudah mulai tinggal di gua-gua, di tepi sungai dan pantai. Yang ketiga yaitu Neolitikum ya. Di sini alat berburu yang mereka gunakan sudah lebih bagus, dan mereka sudah bisa menghasilkan makanan atau food producing. Yang keempat yaitu Megalitikum atau masa zaman batu besar. Di sini sudah manusia sudah lebih bisa dalam mengumpulkan makanan, dan ada pembagian tugas seperti laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki itu bertugas berburu dan menangkap makanan, dan perempuan bertugas memasak dan menjaga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Yoga, apa yang didapatkan hari ini.
dikerjakan sesuai isi kepala kalian sama apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, oleh video, oleh PPT, dan oleh yoga. Isi sesuai itu. Tapi kalau misalnya dirasa tidak lengkap, boleh lihat buku, boleh lihat internet. Paham? 10 menit atau 15 menit? 15 menit. Sekarang 8.10, berarti 8.25. Berarti waktunya 5 menit buat menyampaikan di depan. 15 menit dimulai dari sekarang. Suruh ini kerja juga dari soal ini dari nomor 1, dari nomor 2 di gambarnya, dan nanti tinggal tulis. Ditulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 kira-kira. Ya. Ya. 15 menit. Tulis. Tanggal berapa? 14. Ini kalian nggak minta absen kelas kalian, udah habis absennya. Diminta ke kelas siapa nih? Fitri, keterangannya apa? Ya. Hancil hadir. Kira izin, kamu berdua, kira hadir, berdua, yoga hadir. Ya. Safira izin atau sakit? Gimana? Cerita. Cari. Dibagi-bagi, jangan kerja sendiri. Kamu Pak, ada cerita. Saya malu.
kenapa bercorak nomaden? Alasannya, ini logika nih jawabannya nih. Kenapa mereka berpindah-pindah? Ayo tadi ada bapak tanyakan. Karena sumber makanannya. Karena mereka itu mengikuti sumber makanannya. Bukan sumber makanannya. Bisa mereka berpindah ke tempat yang ada sumber makanannya. Seperti itu. Ini dari mana? Iya, logika. Logika. Ini apa tuh alasannya mereka nomaden? Berpindah-pindah karena apa? Ada yang udah ngomongnya? Apa aja pertanyaannya? lagi Sampai berapa, Pak? sampai kalian selesai. Setelah selesai disampaikan. Itu di awalnya Pak. Evaluasi itu. Iya. Oh, evaluasi. Oh, ini detik dari
Coba lagi sana. Iya, mau bukan. Ya, sebenarnya bukan. Kelompok dua berapa menit tadi? 5 menit lagi. Ya, masih ada waktu 5 menit dilengkapi jawabannya.
sini pelajarannya siapa? Sembilan. Jam 9 kan? Jam berapa Mira? Maksudnya 8.45. Ya. Biasanya waktunya jam berapa? Jam 9 sholat. Besok. Siap. Ini kelompok berapa dia mau maju? Kelompok 1 kelompok 2. Ya kelompok 1 maju, silakan. Di papan hasil diskusinya. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-temannya perhatikan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Kenapa pada masa Paleolitikum kehidupan manusia purba bercorak nomaden? Manusia purba pada zaman ini masih berpindah-pindah atau nomaden karena manusia purba akan tinggal di tempat yang persediaan makanannya lebih banyak. Misalnya di daerah satu habis persediaan makanan dan manusianya akan berpindah mencari tempat yang persediaan makanannya lebih banyak. Nomor 2. Kenapa pada masa Mesolitikum kehidupan manusia purba bercorak semi nomaden? Karena sebagian manusia sudah menetap di gua-gua sementara lainnya masih berpindah-pindah. 3. Sistem kepercayaan pada masa Mesolitikum. Percaya terhadap orang nenek moyang, percaya terhadap kekuatan gaib, animisme atau percaya bahwa semua makhluk baik hidup maupun tak hidup memiliki jiwa atau roh. 4. Roh. 4. Hasil budaya pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum. 1. Kapak tunggal, 2. Kapak tunggal, 3. Alat sertil, 4. Alat dari bunga binatang atau kamu rusa. Mesolitikum. 1. Pisau, 2. mata panah, 3. panah. Sebelum ditutup, coba ada tanggapan dari teman-teman. Baik, itu saja. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Cuma pertanyaan tanggapan menanggapi pernyataan. Ada yang salah atau gimana? Apakah berbeda pendapatnya? Beda pendapat. Atau setuju saja dengan yang disampaikan oleh kelompok 1? Setuju. Betul. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang zaman paksa. Yang pertama yaitu kenapa pada masa Paleolitikum kehidupan manusia purba bercorak nomaden. Penjelasannya itu karena mereka hidup berdasarkan sumber makanan. Mereka terhidup atau tinggal di tempat yang banyak sumber makanannya. Ketika sumber makanan tempat yang sedang mereka tinggali habis, maka mereka akan berpindah tempat tinggal atau yang disebut dengan nomaden. Yang kedua yaitu kenapa pada masa Mesolitikum kehidupan manusia purba bercorak semi nomaden. Karena pada masa ini mereka sudah mulai menetap tinggal di gua-gua di tepi sungai atau pantai yang dekat dengan sumber air dan sumber makanan. Ini memudahkan mereka untuk mencari makanan. 3. Sistem kepercayaan pada masa Mesolitikum. Animisme, percaya Apa? Animisme. Animisme percaya bahwa semua makhluk baik hidup maupun tak hidup memiliki jiwa atau roh. Percaya terhadap roh nenek moyang, percaya terhadap kekuatan gaib. 4. Hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya dan memang sudah sepatutnya ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Itu tujuan pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan. Tadi udah coba, sekarang coba ganti anak. Silakan kira-kira. Ya, simpulan pembelajaran. Setelah itu baru Bapak buatkan di akhir. Sebelum menutup nih, dan kita udah habis. Ya, apa? Apa yang disimpulkan? Pembelajaran hari ini. Yuk. Nah. Bisa. Ya, simpulan hari ini yang kita dapatkan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Cara kehidupan pada itu, Pertama tadi pada meskipun dalam kehidupannya Ramadan yang ia tidak bisa persediaan makanan yang habis. Yang kedua, Mesolitikum yang sering Ramadan, dia akan sebagian ada yang sudah menetap dan sebagian ada yang masih berpindah-pindah. Kalau yang Neolitikum sudah mulai menetap semua dan sudah mengumpulkan tidak memproduksi makanan produksi makanan atau disebut kepadanya food produksi. Yang keempat, Megalitikum ya sudah semuanya sudah menetap Ya, sudah memang secara permanen. ya, dan sudah menghasilkan makanan atau sudah bisa mengolah makanan sendiri. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Nah, Bapak perkuat ya mengenai corak kebudayaan masa praksara. Tadi dibagi menjadi 4 apa aja? Paleolitikum, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitik. Nah, selain dibagi menjadi 4 itu dibagi menjadi 3 sebagai apa? Yang pertama, berbulu tingkat, sederhana, lalu berbulu tingkat, lanjut, lalu yang ketiga, apa? masa perusahaan, Masa apa? Bercocok tanam. Ya. Manusia yang hidup pada zaman sederhana, mengumpulkan makanan sederhana ada Paleo sama Meso, jenis manusianya, Meganopus, Decatropus, Homo. Kehidupan pada masa Paleo masih nomaden, nomaden. Ya. Nomaden adalah berpindah-pindah pindah-pindah. Cara mengumpulkan makanannya dengan berburu. dengan berburu. Terus yang kedua, apa yang kedua? Mesolitikum. Iya. Kehidupannya bagaimana? Kehidupan masyarakatnya semi nomaden atau ada yang Sebagian menetap dan sebagian masih di mana tinggalnya? di gua di tepi sungai atau Di gua dan di sungai atau pantai karena alasannya dekat dengan sumber air dan makanan. yang ketiga Neolitikum disebut juga sebagai batu muda. Bagaimana sistem kehidupannya, sistem kehidupan masyarakatnya? Sudah mulai menetap, ada pemimpin dan sudah ada pemimpinnya. Lalu teknik mengumpulkan makanannya bagaimana? dengan cara bertani, Tadi beternak, beternak. dan berburu juga Berburu meskipun tidak terlalu sering. intens bahasa lainnya. Nah, yang terakhir Megalitikum disebut juga sebagai batu besar. Kehidupannya bagaimana? Masyarakatnya apakah sudah menetap Menetap, secara permanen, permanen, sudah bisa menghasilkan menghasilkan beberapa karya-karya. ya, seperti Contohnya yang berbuat mereka lihat tadi Pak. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti Sudah menghasilkan perhiasan. perhiasan. Nah, terus zaman yang selanjutnya zaman logam dibagi menjadi 2 zaman, itu zaman perunggu dan zaman Besi. besi. Nah, untuk materi selanjutnya
kita masuk ke materi. Kan kita sudah zaman negara dari masa prasejarah. Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke jalur minggu depan. Minggu depan. Siapkan materinya. Jalur rempah. Maksudnya apa tuh jalur rempah? Apa tuh jalur rempah? Jalur rempah. perdagangan. Jalur perdagangan. Betul. Jangan mungkin Nah, ada yang bertanyakan ya, Jin? Siap tidak? Tidak. Kita tutup dengan Alhamdulillah. baik, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.